Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atia Triulandari, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dengan NPM 100.301.19.120. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya dengan judul Implementasi Metode Taktili dalam Program Pembelajaran Al-Quran Siswa SDIT Al-Irsyad Al-Islamiyah, Kota Bandung. Penelitian ini dilatar belakangi oleh, pertama, pentingnya peran Al-Quran dalam kehidupan dan merupakan kewajiban bagi setiap insan muslim untuk mempelajarinya. Data saat ini, sebanyak 72% umat muslim di Indonesia menghadapi kesulitan dalam membaca Al-Quran, sehingga perlunya pembelajaran Al-Quran pada anak yang dimulai sejak usia dini. Lalu diperlukannya metode pembelajaran Al-Quran yang efektif dan efisien. Selanjutnya, salah satu sekolah yang menjadikan Al-Quran sebagai landasan berdirinya pendidikan ialah STIT Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Bandung, yang mana telah menggunakan metode taktili dalam program pembelajaran Al-Quran. Metode taktili merupakan metode baca Al-Quran dengan membaca secara perlahan dan tenang dengan menghorjo huruf yang baik. Dari latar belakang tersebut, peneliti merumuskan masalah. Pertama, bagaimana perencanaan dalam pembelajaran Al-Quran siswa dengan metode taktili di SDIT Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Bandung. Kedua, bagaimana pelaksanaan penerapan metode taktili dalam pembelajaran Al-Quran siswa di SDIT Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Bandung. Ketiga, apa saja faktor pendukung dan penghambat pembelajaran Al-Quran dalam metode taktili di SDIT Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Bandung. Dan keempat, apa saja keunggulan dan kelemahan metode taktili dalam pembelajaran Al-Quran di SDIT Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Bandung. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran Al-Quran, kemudian untuk mengetahui apa saja faktor pendukung, faktor penghambat, keunggulan, dan kelemahan dari metode taktili dalam pembelajaran Al-Quran di SDIT Al-Irsyad Al-Islamiyah Bandung. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh terdiri dari data primer yang peneliti peroleh dan teknik wawancara dan observasi dengan koordinator taktili, Ibu Asti Gustiani Muharram Esung, di SDIT Al-Irsyad Al-Islamiyah Bandung. Kemudian data sekunder peneliti peroleh dengan teknik pengumpulan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, triangulasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian dan pembahasan. Berdasarkan hasil wawancara dengan koordinator taktili, Ibu Asti Gustiani Muharram Esung, dapat diketahui bahwa dalam kegiatan perencanaan pembelajaran terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama, aspek kebijakan. Kepala sekolah memberikan kebijakan untuk mengganti metode pembelajaran dengan metode taktili, di mana metode yang sebelumnya digunakan ialah metode kiroati. Alasan diadakannya perubahan metode tentunya sebagai upaya kemajuan pembelajaran Al-Quran siswa di SDIT Al-Irsyad Al-Islamiyah Bandung. Sehingga diharapkan dengan adanya perubahan metode ini dapat mempercepat proses pembelajaran Al-Quran siswa untuk dapat lebih cepat melanjutkan ke tahapan selanjutnya, yaitu tahsin Al-Quran. Aspek pemenuhan sumber daya manusia. Diberikan pelatihan metode taktili kepada guru Quran. Guru Al-Quran harus mengikuti pelatihan taktili mulai dari jilid 1 hingga 6 dan murid sebelum melaksanakan pembelajaran secara mandiri. Kemudian aspek guru, menyiapkan administrasi pembelajaran, yaitu silabus, program tahunan, program semester, dan FPP. Komponen dalam silabus metode taktili meliputi kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator pembelajaran, penilaian, alokasi waktu pembelajaran, serta alat dan bahan yang diperlukan dalam pembelajaran. Kemudian materi yang terdiri dari buku taktili jilid 1 hingga 6, buku gorib, dan musaf mutiaraku yang berisi juz 27, serta media pembelajaran seperti alat peraga metode taktili, worksheet, media tambahan flash yang ditayangkan menggunakan LED proyektor. Selanjutnya dalam kegiatan pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan dalam beberapa tahapan. Pertama, kegiatan pendahuluan. Pembelajaran taktili dibuka dan pemberian salam oleh guru. Kemudian guru melakukan pengecekan kehadiran dan pengkondisian kelas. Selanjutnya guru melakukan apersepsi dan memberikan motivasi. Pada pembukaan pembelajaran tentunya diawali dengan doa, pembacaan surat Al-Fatihah, lalu melakukan ziyadah atau menghafal. Kegiatan inti yaitu pendidik memberikan penanaman konsep materi kepada siswa dan menggunakan bantuan alat peraga. Penanaman konsep dilakukan dengan guru terlebih dahulu mencontohkan bacaan kepada siswa. Kemudian siswa mengikuti apa yang telah dicontohkan guru sebelumnya secara klasikal. Pembelajaran Al-Quran di Al-Irsyad menargetkan siswa mampu memiliki hafalan Al-Quran sebanyak 2 juz yaitu juz 29 dan juz 30. Kegiatan penutup berisi pengulangan materi, pemberian motivasi, pembacaan doa kafaratul majelis bersama, dan ditutup dengan salam. Selanjutnya, faktor-faktor yang mendukung pembelajaran Al-Quran ialah kelengkapan media pembelajaran, penerapan sistem talaki, dan kompetensi guru yang telah mengikuti pelatihan terpilih. Adapun faktor penghambat yang dialami ialah kurangnya fasilitas ruang kelas, kurangnya konsentrasi siswa, dan kurangnya pengulangan di rumah. Keunggulan dari metode terpilih ialah yang pertama, waktu pelaksanaan relatif singkat, kedua, dapat diajarkan kepada siapa saja, dan ketiga, menggunakan sistem klasikal baca simak. Adapun kelemahan dari metode terpilih ialah yang pertama, tidak menerangkan mengenai materi tajwid, dan kedua, anak dengan daya pikir yang sedikit lemah akan sering mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Dari hasil pemaparan tersebut, peneliti menarik kesimpulan. Yang pertama, perencanaan pembelajaran disusun dari beberapa aspek, yaitu aspek kebijakan, aspek pemenuhan sumber daya manusia, dan aspek guru. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran Al-Quran metode taktili sesuai dengan perencanaan yang telah dilakukan. Semua guru melakukan pengajaran dengan berpedoman pada administrasi yang telah dirancang, mulai dari tahapan kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, hingga kegiatan penutup. Yang ketiga, penerapan metode taktili dalam pembelajaran Al-Quran di Al-Irsyad mempunyai faktor-faktor yang dapat mendukung dan menghambat pembelajaran. Solusi yang dapat peneliti berikan terkait faktor-faktor penghambat tersebut ialah untuk sekolah agar memberikan pembatas kelas, sehingga walaupun pembelajaran dilaksanakan dalam satu ruang kelas, namun siswa tidak dapat berinteraksi dengan kelas lain, sehingga menjaga konsentrasi siswa ketika pembelajaran Al-Quran. Kemudian guru dapat lebih meningkatkan kerjasama dengan orang tua siswa, agar ketika di rumah orang tua dapat memberikan arahan kepada anak untuk mengulang kembali pembelajaran di sekolah. Siswa lebih meningkatkan semangat belajar Al-Quran dengan mengikuti pembelajaran secara aktif dan tidak hanya mengandalkan pembelajaran di kelas, tetapi juga diimbangi dengan pengulangan materi yang diajarkan oleh guru di rumah. Lalu guru dapat meminta siswa untuk memimpin kegiatan pendahuluan pembelajaran sehingga dapat melatih keaktifan dan keberanian siswa dalam kepemimpinan. Pada kegiatan inti, guru perlu memberikan suatu proses pembelajaran yang diselingi dengan ice breaking agar dapat menghilangkan kejenuhan dan meningkatkan semangat belajar siswa.
Kemudian, kegiatan penutup dalam memberikan penilaian atau evaluasi lebih baik memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi terkini. Keempat, keunggulan metode terpilih dalam pembelajaran Al-Quran ialah tidak memerlukan waktu lama dalam pelaksanaan pembelajaran, sehingga siswa dapat lebih cepat untuk menyelesaikan pembelajaran jilid terpilih. Adapun kelemahan metode terpilih ialah tidak menerangkan mengenai materi tajwid, sehingga siswa tidak memperoleh pengetahuan yang cukup tentang tajwid. Pada pelaksanaan pembelajaran metode terpilih di SDIT Al-Irsyad Al-Islamiyah Bandung ini berbeda dengan pembelajaran terpilih di sekolah yang lain. Perbedaan tersebut nampak dari beberapa jumlah jilid terpilih. Terpilih di sekolah lain berjumlah 4 jilid, sedangkan di SDIT Al-Irsyad Al-Islamiyah terpilih terdiri dari 6 jilid ditambah dengan jilid gori. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.